Halo, perkenalkan saya Anggreni Seva Pardosi. Saya dari Ekonomi Pembangunan kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional, merkantilisme klasik. Merkantilisme, suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan memakmurkan negara melebihi kemakmuran perseorangan. Ide pokok merkantilisme, suatu negara, raja akan kaya, makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Semakin besar ekspor neto, semakin banyak LM yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. LM yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan pembayaran agama. Kebijakan merkantilisme. Merkantilisme menjelaskan kebijakan perdagangan sebagai berikut, yaitu 1. Mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM. 2. Melarang membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Adam Smith. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmurannya bila yang pertama terdapat free trade, yang kedua melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut. Absolute advantage. Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Ide Adam Smith. Yang pertama, adanya division of labor. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan yang lain, sehingga memperoleh keunggulan mutlak. Yang kedua, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Negara akan mengkasuskan pada produksi barang yang dimiliki keuntungannya. Analisis contoh, di Indonesia, 1 kilo teh dinilai sama dengan 1/4 sutra. 1 M sutra dinilai sama dengan 4 kg teh. Cost komparatif. Suatu negara akan menghasilkan dan kemungkinan mengekspor suatu barang yang dimiliki komparatif advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki komparatif di disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih mudah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, harga barang semakin mahal. Keunggulan komparatif secara umum. Menganggap teori keunggulan komparatif tidak mencukupi atau bahkan tidak tepat. Menurut Potter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. 4 atribut untuk membangun keunggulan atau Porter. 1. Kondisi faktor seperti tenaga terampil dan praksarana. Kedua, kondisi pemerintahan dan tuntunan mutu dalam negeri untuk hasil industri tertentu. 3. Eksistensi industri terkait dan pendukung yang berdaya saing. 4. Strategi, struktur dan persaingan antar perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi perdagangan internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Sekian dan terima kasih.